Seksio sesarea pada pasien dengan diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus pada kehamilan atau gestational diabetes insipidus atau GDI itu adalah kelainan endokrin yang itu sangat jarang untuk dijumpai. Nah, itu bisa terjadi pada 4/100.000 pada kehamilan. Nah, kejadian GDI itu merupakan keadaan yang sifatnya itu adalah mengancam kehidupan. Diabetes insipidus atau DI itu bisa terjadi secara primer atau idiopatik ataupun sekunder atau simptomatik. DI merupakan sindroma. Ya, tandanya secara klinik dengan ekskresi sejumlah besar urin yang tentunya abnormal ya. Nah, itu disebabkan oleh adanya disfungsi interaksi antara hormon antidiuretik yang disebut juga arginin vasopressin atau AVP dan juga reseptor vasopressin dalam tubulus contortus distalis serta ductus collectus dari medulla renalis, sehingga itu menghasilkan hilangnya air di dalam urin dan hipernatremia. Nah, yang menjadi penyebab tersering DI sekunder atau simptomatik itu adalah seperti tumor pituitari yaitu benigna, maligna atau metastatik. Kemudian sifilis, nah biasanya meningitis basalis atau gumata. Kemudian meningitis tuberkulosa. Nah, kemudian bentuk konvalens dari penyakit-penyakit yang juga disertai demam seperti influenza serta cedera kepala. Usia yang paling sering ya untuk mengalami DI ini adalah kurang dari 30 tahun. Nah, angka kejadian GDI itu bisa meningkat selama kehamilan dan menetap atau bahkan menghilang setelah kelahiran. Akan tetapi bisa juga kehamilan itu memperburuk kondisi pasien yang sebelumnya itu sudah menderita DI. Nah, pada beberapa kasus itu terlihat jumlah volume darah, kimia darah, dan penglihatan biasanya normal. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu DI sekunder itu terlihat disertai penurunan kecepatan metabolisme basal sampai dengan sekitar yakni 15%. Apabila kecepatan metabolisme basal itu meningkat hingga 18%, maka ada kemungkinan pasien menderita DI primer. Penata laksanaan GDI yang memuaskan itu diperoleh saat dilakukan tindakan operatif pada seluruh pituitari lobus posterior. Nah, pemberian pituitarin per oral dikatakan tidak berguna. Akan tetapi, pemberian pituitarin per nasal 0,25 gram 3-5 kali sehari itu cukup efektif. Pemberian pituitarin 1000 unit per gram dikatakan cukup memberikan hasil yang ya bisa dikatakan itu memuaskan. Dengan terapi pituitarin dikatakan cukup mengurangi simptom yakni berupa rasa haus berlebih dan gangguan tidur. Diet bebas garam bisa meningkatkan efek ekstrak pituitarin. Pemberian terapi pituitarin dikatakan tidak mempengaruhi kontraksi uterus. Kemudian masuk ke bab diabetes insipidus neurogenik ya. Jadi, diabetes insipidus neurogenik atau neurogenik diabetes insipidus atau NDI itu juga bisa terjadi pada pasien yakni dengan lesi di hipotalamus setelah bedah pituitari atau cedera kepala. Sindrom ini terjadi saat neuron-neuron yang berlokasi di nuklei supraoptik hipotalamus itu gagal untuk menghasilkan sejumlah vasopressin yang cukup ke dalam sirkulasi sistemik. DI dikarakteristik oleh produksi sejumlah besar urin yang encer dan osmolaritas plasma yang normal atau meningkat. Nah, pada kasus-kasus yang berat, urin output itu bisa mencapai lebih dari 1 liter per jam. DI yang tidak diketahui secara cepat dan tidak diterapi itu bisa menyebabkan dehidrasi berat, hipovolemia, dan hipotensi. Untuk diagnosa GDI sebelumnya, satu dari beberapa indeks itu haruslah diperiksa pada pasien yang sudah dicurigai menderita GDI ataupun pasien-pasien yang beresiko. Konfirmasi diperoleh dari dokumentasi peningkatan osmolaritas serum dan konsentrasi sodium dalam hubungan dengan gravitas urin yang secara spesifik itu menurun atau osmolaritas urin yang menurun.
Kemudian masuk ke bab anestesi pada seksio sesarea dengan penyakit penyerta diabetes insipidus. Kejadian DI pada suatu kehamilan itu bisa bersifat transien dan menghilang setelah kelahiran ya. Sekalipun demikian, GDI itu bisa bersifat fatal apabila disertai gagal organ multiple dan makin buruk serta menyebabkan kematian janin. Kecuali apabila segera dilakukan tindakan operatif, yaitu seksio sesarea untuk mengeluarkan janin serta penata laksanaan anestesi yang tentunya itu sesuai. Fukuda dan kawan-kawan tahun 1993 itu memberikan laporan bahwa pada kasus yang dijumpai wanita 26 tahun dengan GDI pada usia kehamilan yakni 39 minggu yang disertai disfungsi hepatorenal serta gangguan koagulasi, yang mana pada kasus tersebut DI yang terjadi resisten terhadap arginin vasopressin atau AVP akan tetapi berespon terhadap 1-men deamino 8-D arginin vasopressin atau DDAVP atau desmopressin. Seksio sesarea itu dikerjakan emergensi ya, karena gawat janin. Tindakan anestesi dengan spinal anestesi karena mempertimbangkan kemungkinan memburuknya gagal ginjal dan hepar ya yang sudah dialami pasien apabila dilakukan anestesi umum. Setelah kelahiran bayi kembar yaitu pada kehamilan Gemelli, sama seperti yang dilaporkan oleh Brickley, maka gejala-gejala DI itu berangsur-angsur membaik. Ya, GDI terjadi itu akibat adanya peningkatan metabolisme AVP. Kehamilan itu bisa mencetuskan DI atau DI subklinik yang sebelumnya tidak terdeteksi. Mekanisme yang terlibat diantaranya itu adalah yang pertama adalah pengurangan respon renal terhadap AVP. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi vasopressin plasental atau suatu aminopeptida cysteine dengan pengurangan kemampuan AVP karena peningkatan degradasi vasopressin plasental yakni sebanyak 4 hingga 6 kali lipat. Kemudian yang ketiga, pengurangan konsentrasi sodium plasma sampai 5 mmol per L dengan pengurangan osmolalitas plasma dari pelepasan AVP 5 hingga 10 mosm per kg. Dan yang keempat, pengurangan ambang haus. Nah, suatu kaitan antara GDI dengan lemak hati selama kehamilan dan preeklamsia itu juga sudah dilaporkan. Gejala dan tanda GDI bisa terjadi kemudian pada kehamilan berikutnya. Terapi definitif GDI itu merupakan pengeluaran plasenta. Sekalipun demikian, selama kehamilan, DDAVP adalah pilihan utama sesudah diagnosis definitif ditegakkan. Karena obat tersebut tidak dimetabolisme melalui vasopressin plasental, sehingga memungkinkan untuk membuat perbedaan patofisiologik dari penyakit tersebut. Nah, dosis yang direkomendasikan itu adalah 1-4 UG. Terapi simptomatik berdasarkan koreksi perlahan defisit air untuk menormalisi natremia dan osmolalitas. Medula renalis itu memerlukan readaptasi terhadap homeostasis baru yang memerlukan waktu yakni sekitar 3 sampai dengan 6 minggu. Nah, manifestasi klinik mayor dari hipernatremia itu meliputi sistem saraf pusat, ya termasuk perubahan status mental, kelemahan, iritabilitas, neuromuskular, defisit neurologis vokal, kejang, juga koma. Mortalitas yang dikaitkan dengan kejadian hipernatremia itu adalah sekitar 40 sampai dengan 55%. Meskipun masih belum begitu jelas apakah hipernatremia itu merupakan penyebab atau penanda dari beratnya GDI. Penata laksanaan GDI yang akan dilakukan seksio sesarea perioperatif sama seperti standar operasi sebelumnya, meliputi penilaian pasien preoperatif, pemasangan monitoring non-invasif seperti monitor tekanan darah, laju nadi, saturasi, serta monitoring invasif seperti pemasangan kateter vena sentral untuk monitoring status cairan secara ketat. Nah, sebisa-bisanya dilakukan koreksi seluruh abnormalitas metabolik preoperatif kecuali keadaan emergensi yang tidaklah memungkinkan penundaan operasi untuk koreksi secara cepat. Nah, hal ini dikarenakan koreksi hiponatremi itu harus dilakukan secara hati-hati dan juga bertahap, serta tidak boleh dilakukan secara cepat karena bisa menimbulkan udem cerebri. Koreksi cepat hiponatremi dengan larutan hipertonik untuk meningkatkan osmolaritas serum itu berbahaya.
karena akumulasi osmol idiogenik oleh sel-sel otak menyebabkan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan volume otak dalam berbagai kelainan hipertonik. Suatu osmolaritas serum itu bisa bersifat relatif hipotonik terhadap sel-sel otak yang mempunyai kumpulan larutan idiogenik. Selanjutnya, apabila osmolaritas serum itu berkurang secara cepat, akan menyebabkan kerusakan sistem karena udem cerebri yang terjadi. Pada beberapa kasus pemilihan teknik anestesi untuk seksio cesarea dengan GDI itu lebih dianjurkan dengan regional anestesi karena kemungkinan dapat disertai prediksi kesulitan jalan nafas dan juga ada kemungkinan interaksi obat-obatan yang diberikan dengan obat-obat anestesi umum. Pasca operasi pasien itu sebaiknya dirawat di ICU dan diteruskan resusitasi cairan serta koreksi abnormalitas metabolik.